soal Bobby Boss, Pak. Nah, kami belum mendengar dari Pertamina soal Bobby Boss itu sebenarnya kualitasnya seperti apa sih, Pak? Betul nggak itu bisa menggantikan BBM, bahkan bisa lebih baik dari Pertamina, ya kan? Nah, itu secara secara metodologi kemudian secara ilmiah sebenarnya itu boleh apa enggak? Apa legal tidak, Pak, yang dijual oleh Bobby Boss? Kalau ternyata betul, ternyata inovasi yang dilakukan oleh swasta ini betul, dan saya lihat ternyata dia juga sudah dapat rekomendasi dari Lemigas, dari banyak sektor, artinya ya itu kemungkinan betul begitu. Nah, maka ketika ini inovasi itu betul bisa menyamai dengan kualitas BBM Pertamina, nah sekarang selama ini Pertamina kenapa tidak buat inovasi seperti yang dilakukan swasta, padahal Pertamina punya infrastruktur yang lebih hebat, lebih kuat, punya uang yang cukup untuk bisa melakukan inovasi-inovasi agar kita tidak bergantung pada BBM Pertamina yang tradisional selama ini, Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya mau menagih janji soal RDMP Balikpapan. Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat, termasuk kemarin pada bulan September, Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpapan akan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan. Bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu, belum jelas itu dibuka atau tidak, ya kan. Jadi sebenarnya Bapak menepati nggak janji dibuka tanggal 10 November kemarin begitu. Nah, kalau tidak, kenapa, Pak? Ini sudah 10 tahun loh, Pak, kita. Ini bukan bangun baru, ini hanya perluasan, hanya butuh untuk bagian mengembangkan 100.000 barel. Kenapa sih begitu susahnya, Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak. Dengan atas nama harga BBM yang yang terus naik, kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar begitu. Nah, maka harapan kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai. Termasuk dari paparan tadi, salah satu paparan soal roadmap ketahanan energi. Tadi juga di sini masih ambigu, belum jelas. Target kita untuk bisa mencapai swasembada energi yang diastacitkan Pak Prabowo itu seperti apa? Berapa kilang yang akan kita bangun selama 4 tahun ke depan untuk bisa mencapai swasembada energi? Karena ini mustahil dilakukan kalau ini tidak jelas roadmapnya. Termasuk yang katanya saat itu akan ada peningkatan dalam 4 tahun dari 504 juta barel, 560.000 barel, kemudian akan naik 914.000 barel di 4 tahun ke depan. Ini tahapannya seperti apa juga tidak jelaskan secara komprehensif di tempat ini. Sedangkan kita lihat bahwa RDMP Balikpapan saja yang hanya memperluas saja tidak bisa. Kita ini kalah loh, Pak, sama Orde Baru, Pak. Bagaimana saat itu Soeharto bangun satu kilang di tahun 1991, tahun 94 sudah selesai dan menghasilkan 125 barel. Kita hanya memperluas 100.000 saja, sampai hari ini nggak tuntas-tuntas. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Pak Simon, jangan takut dong sama mafia. Kalau ada apa-apa sampaikan kepada kami, Pak. Ada persoalan apa yang kemudian sampai hari ini tidak juga beres persoalan kilang ini, Pak? Termasuk juga soal media. Saya mau nambahin tadi soal BBM tadi. Rakyat kami ini seperti dibungkam ketika mereka nyampaikan di media sosial soal keluhan kualitas BBM, Pak. Tiba-tiba di take down, Pak, itu, Pak. Tiba-tiba viewernya tidak ada. Tapi kan rakyat kami ini lebih besar dari sekedar uangnya Pertamina, sehingga saya melihat sebegitu masifnya rakyat kami nyampaikan di sana ditanggapin, Pak, bukan dipadamkan. Termasuk media-media mainstream ketika ada rakyat mengkritik, DPR mengkritik soal kualitas Pertamina BBM, dipadamkan mereka, Pak. Bahkan ada salah satu media mainstream kontak kepada kami, wah Pak Mufti, jangan keras-keras soal kualitas BBM Pertamina, Pak, nanti kami tidak dapat lagi iklan dari Pertamina. Nggak boleh, Pak. Jangan uangnya digunakan untuk bagaimana memadamkan media, Pak. Gunakan untuk memperbaiki kualitas BBM Pertamina. Jadi kemudian selanjutnya adalah soal RDMP Balikpapan, kami minta jawabannya soal itu, Pak. Termasuk soal skandal PIS. Korupsi di PIS senilai 285 triliun yang kemarin sedang dibuka oleh salah satu aktivis dari Cherry itu, Pak. Itu bagaimana tanggapannya? Kemana 3 kapal kita yang pesan yang kemudian menghilang, ya? Bahkan pabriknya saja di Cina sudah tutup tapi barangnya nggak ada, Pak. Termasuk juga soal markup Olimpik Luna. Nah, kami minta penjelasan seperti ini, kemudian penanganan dari Bapak seperti apa? Jangan hanya berharap kepada penegak hukum, Pak, karena kalau di dalam Bapak tidak diperbaiki juga, tidak dievaluasi, jangan-jangan si oknum yang menikmati hasil bancakannya ada di dalam
Pertamina yang hari ini ada, Pak, begitu. Nah, kemudian soal keterbukaan komposisi etanol yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil. Sebenarnya berapa sih, Pak, tahap kadar yang dikompensasi termasuk oleh nasional maupun oleh internasional soal persentase etanol di dalam BBM ini, Pak? Dan sekarang di BBM Pertamina jujur saja, Pak, sebenarnya kandungan etanolnya berapa persen? Kok mobilnya rakyat kami ini kok sering rusak-rusakan? Termasuk PPM Pertamina yang masih 500 ppm itu seperti apa, Pak? Kenapa bisa begitu? Sedangkan standar yang dilakukan, yang diminta oleh SDM hanya 50 ppm, ya kan? Bahkan punya swasta, punya sel, V-Power aja hanya 10 ppm. Kenapa kita 500 ppm begitu? Nah, kenapa sampai hari ini masih bisa terjadi? Termasuk kemudian yang terakhir, Pak, ini aspirasi dari tadi pagi rakyat kami mendengar kami mau ada rapat dengan Pertamina. Ada aspirasi dari DPRD Surabaya, namanya Eri Irawan. Dia sedang mengadvokasi persoalan lahan yang ada di Surabaya, yang bagaimana rakyat kami bukan hanya 1-2 orang, tapi ribuan masyarakat Surabaya hari ini tidak bisa tidur karena tiba-tiba Pertamina mengajukan satu administrasi, yaitu soal tindakan administrasi, yaitu soal memblokir tanah mereka, Pak. Nah, saya ingin bacakan secara detail ini agar bisa menjadi perhatian kita semua, karena jangan sampai ini kemudian terjadi di tempat lain. Yang pertama, Pak, Pertamina mengklaim tanah seluas lebih dari 200 hektar dengan bukti agendum nomor 1278. Ini bukti zaman penjajahan Belanda, Pak Simon. Nah, di mana dulu tanah merupakan milik Shell dan perusahaan minyak Batavia yang dinasionalisasikan setelah kemerdekaan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 dan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79, setiap tanah yang merupakan warisan dari hukum kolonial harus dikonversikan ke sistem Indonesia maksimal tahun 1980. Nah, kemudian dalam hal ini ternyata Pertamina tidak melakukan konversi, sehingga tanahnya kemudian dikuasai oleh negara, Pak. Nah, lalu warga kami di Surabaya, Pak, membeli tanah tersebut ke negara, Pak. Jadi dia tidak ambil gratisan, dia beli kepada negara, yang kemudian dibuktikan dengan ada beberapa yang punya HGV, Pak, ada yang beberapa punya SHM, dan kini kemudian menjadi permukiman padat penduduk dengan ribuan warga di dalamnya, Pak. Nah, Pertamina kemudian tiba-tiba pada tahun 2023, Pak, pada bulan November, tanpa disertai adanya gugatan yang terdaftar di pengadilan dan terus berlangsung sampai hari ini, melakukan tindakan administrasi di pertanahan mengakui bahwa ini miliknya, Pak. Nah, kemarin rakyat kami sudah RDP di Komisi 2 DPR yang dihadiri oleh pimpinan DPR Pak Adis Kadir, Wagub, dan juga Wali Kota Surabaya, dengan kesimpulan BPN memastikan akan mengurus proses tanah tersebut jika sudah dinyatakan dilepas oleh Pertamina melalui Kementerian Keuangan. Nah, maka pada kesempatan hari ini, Pak, kami mewakili rakyat Surabaya meminta kepada Partai Pertamina untuk segera menyatakan melepas tanah agendum tersebut, karena memang mereka tidak pernah mengurus konversi tanah tersebut di sertifikat, dan warga juga telah membeli tanah tersebut secara sah dan membayar pajak kepada negara. Nah, maka harapan kami kalau Pertamina saja sudah membebani rakyat kita dengan tadi PR motornya mogok, kualitas BBM yang tidak baik, harga yang tidak terjangkau, jangan ditambahin lagi, Pak, beban rakyat kita yang hari ini bisa tidur nyenyak di rumahnya tiba-tiba diserobot, diambil alih oleh Pertamina, Pak. Nah, maka harapan kami dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Pak Dirut Pertamina, kami harap untuk segera dicabut persoalan tanah di Surabaya tadi, Pak. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.